Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Jody Inzaghi dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang tahun 2018. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang permintaan terhadap jasa audit dan jasa asuransi lainnya. Yang pertama yaitu, marilah kita harus mengetahui yaitu sifat audit. Sebelum mengetahui sifat audit, kita harus mengetahui apa itu audit. Audit adalah suatu pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan audit yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Untuk memudahkan memahami audit tersebut, ada berbagai deskripsi audit. Yang pertama yaitu informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tersebut ada terbagi-bagi. Yang pertama, kesaksian lisan pihak yang diaudit. Yang kedua, komunikasi dengan pihak luar. Yang ketiga, observasi oleh auditor. Yang keempat, data elektronik dan data lain tentang transaksi. Yang ketiga, kompeten dan independen. Yang keempat, pelaporan. Selanjutnya, yaitu tentang perbedaan antara audit dan akuntansi. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit tersebut dilakukan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak. Orang yang melakukan audit tersebut dinamakan auditor. Sedangkan akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pengintisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis untuk menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Orang yang melakukan pencatatan akuntansi tersebut dinamakan akuntan. Yang selanjutnya yaitu aspek ekonomi dalam permintaan audit. Apabila bank memberikan pinjaman kepada perusahaan, maka suku bunga yang dikenakan ada 3 faktor, yaitu suku bunga bebas risiko. Yang kedua, risiko bisnis bagi nasabah. Yang ketiga, risiko informasi. Jasa asuransi. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa asuransi tersebut dapat dilakukan oleh akuntan publik atau lembaga profesional lainnya. Jasa asuransi tersebut terbagi atas jasa asetasi, yaitu jenis jasa asuransi di mana KAP atau mengeluarkan laporan tentang realitas suatu asersi yang disiapkan oleh pihak lain. Yang kedua, jasa asuransi lainnya. Jasa asuransi lain diberikan akuntan publik tidak memenuhi jasa asetasi, tetapi akuntan tetap harus independen dan memberikan kepastian tentang informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Yang ketiga, jasa-jasa non-asuransi yang diberikan akuntan publik, yaitu KAP melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada di luar lingkup jasa asuransi. Contohnya, ada 3 contoh, yaitu jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pajak, dan jasa konsultasi manajemen. Jenis-jenis audit. Audit terbagi atas berbagai macam. Yang pertama, audit operasional, yaitu pengkajian atas setiap bagian dari prosedur dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, audit ketaatan. Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan
tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Yang ketiga, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah diverifikasi atau tidak. Jenis-jenis auditor. Yang pertama, kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan yang historis dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka. Kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi non-komersial yang lebih kecil. Yang kedua, audit internal pemerintah, yaitu auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi pemerintah. Yang ketiga yaitu auditor badan pemeriksa keuangan, yaitu auditor yang bekerja untuk BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan Konstitusi Indonesia. Yang keempat yaitu auditor pajak. Auditor pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan-peraturan pajak. Yang kelima yaitu auditor internal. Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR. Materi yang terakhir yaitu akuntansi publik bersertifikat. Apabila seseorang berencana menjadi akuntan publik, dia harus memahami persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi Publik Indonesia, yaitu IAP dan Menteri Keuangan. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.